Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Sore ini, UFC 305 telah mengadakan pre-fight press conference yang menghadirkan para fighter-fighter yang berada di main card UFC 305. Ada beberapa hal yang ingin gue bahas di video singkat ini sebelum kita nonton UFC 305 yang bisa kita tarik dari peristiwa pre-fight press conference sore ini. Pembahasan utama kita kali ini akan berfokus pada permasalahan Adesanya yang mengaku juara Afrika sesungguhnya tapi tidak tinggal di Afrika. Seperti yang kita ketahui, Dricus Du Plessis atau DDP adalah raja baru middleweight yang asli tinggal di Afrika Selatan, sedangkan Adesanya tinggal di New Zealand. Semua bermula ketika Adesanya pernah menyinggung Dricus Du Plessis yang hidup dengan privilege. Adesanya mengungkapkan Du Plessis tumbuh dengan kehidupan mewah di komunitas berpagar di Pretoria, Afrika Selatan. Sementara keluarganya Adesanya harus meninggalkan Nigeria untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Selandia Baru. Du Plessis pun membalas, ia menyebut bahwa Adesanya munafik. Du Plessis menyatakan bahwa Adesanya juga tumbuh dalam keadaan yang nyaman, di mana dulu Adesanya mengaku tidak tahu cara mandi sendiri hingga usia 8 tahun karena dilayani oleh pelayan. DDP pun menambahkan bahwa Adesanya hanya mencoba mempolitisasi situasi ini untuk menarik simpati orang. Dan masuklah kita pada cuplikan panas saat pre-fight press conference UFC 305 di RAC Arena. Semua dimulai saat ada penonton yang bertanya apakah Adesanya akan membawa pulang sabuk tersebut ke Afrika. Amen. So here we are. The question for you is, I grew up, my parents were in Nigeria. They obviously moved to a country as well to better themselves. When you win the belt again, do you plan on taking it back to Africa again? On Tuesday, I'm going back to Nigeria. I think Friday, I'm going to South Africa. And then the next week, I'm going back to New Zealand. I am a child of the earth. I'm a child of the earth. And when I take this bet, I'm taking it everywhere with me. Dalam video tersebut, DDP menyangkal dan menyindir Adesanya dengan bilang, apakah kau akan membawa pelayanmu saat kembali? Are you taking the servants with you when you're going back? Are you taking the servants with you if you're going back? Adesanya pun langsung pecah. What the fuck are you even on about? My God, it's obviously a see and tell. We can see that. What do you mean? You're saying that I made it shut about the fuck culture? up. You don't even know anything about my story. You have no idea who the fuck I don't care am. about your story. I don't care about your story. Listen. Adesanya pun merasa Du Plessis tidak memahami perjuangan hidupnya dan menanggapi dengan amarah yang jarang kita saksikan sepanjang karir Adesanya. Ia juga menceritakan kisah keluarganya yang harus bangun jam 4 pagi untuk membersihkan tempat tinggalnya di saat ibunya sedang ambil pendidikan sebagai perawat. My father and myself had to wake up at 4 a.m. and clean the banks while my mom studies to be a nurse. You don't know my fucking story. Don't fucking speak of my story if you don't know my story. I don't care. I will show you who you are Sunday. So right now, shut the fuck up. I can't wait. Bye unless you see. Setelah percakapan ini, kita bisa lihat Adesanya melambai ke keluarganya dan terlihat tidak stabil secara emosional. Sampai akhirnya ia pun menangis. He touched the subject there because I do this for my family. I do this for the people I love. I will fight for you forever. I swear to God. Watch this. Look, I'm a fucking human being. I am a man. I can cry and whoop your ass at the same time. I feel the love from the crowd. First time I fought here, 2-2-1. That was February 2018. That was me making my dream come true. Sunday, I'm gonna fucking kill your dreams, bitch. I wanna fucking kill your dreams. Adesanya menekankan bahwa dia adalah manusia biasa yang bisa menunjukkan emosi, namun tetap siap untuk bertarung dan menghabisi mimpi dari DDP. Saat preskon ini berakhir, kita juga bisa melihat Adesanya emosi banget dan menggebrak meja dengan pukulan. Quite like you, ceremonial weigh-in tomorrow at 11. We're gonna clear the stage and square off these athletes. Stay with us. Gue akan menjelaskan sedikit fungsi dari Psy War itu sendiri. Psy War bertujuan untuk membuat lawan terganggu secara mental sehingga mereka kehilangan fokus atau menjadi emosional. Ketika seorang fighter terganggu secara emosional, mereka mungkin membuat keputusan buruk di dalam oktagon yang bisa menguntungkan pihak yang melakukan Psy War. Namun bisa jadi apa yang dilakukan Dricus ini adalah poke the bear. Poke the bear adalah istilah di mana DDP berhasil membuat Adesanya mengeluarkan emosional tapi tanpa sengaja malah membangunkan Adesanya yang jauh lebih beringas. Poke the bear ini juga pernah terjadi saat Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor, di mana Conor McGregor berhasil membuat Khabib mengeluarkan emosional saat Psy War, tapi saat di oktagon malah yang datang Khabib versi lebih beringas.
Istilah Poke the Bear ini juga pernah gagal terjadi pada Jose Aldo saat UFC 194, di mana McGregor berhasil memancing emosi sepanjang UFC 194. Hasilnya, Jose Aldo mengambil keputusan buruk dan KO di bawah 30 detik. Gimana menurut kalian? Apakah Dricus du Plessis malah melakukan Poke the Bear pada adesanya? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih. Do you think Dricus has ever been fingered by an MMA fighter? No, ask his coach. Anyway, thank you guys. I'll give the ticket. You know, that was a funny question. You have tickets? You don't have tickets? Now you have 2 tickets. Come see me.